akan memulai sharing Dharma yang akan diberikan oleh Bro Guido. Saya panggilnya Bro, nggak apa-apa ya? Boleh lebih dong. akrab gitu. Oke, baik. Sebelumnya kita akan bacakan Wandana dulu sebagai parita pembuka. Mari bersama-sama rangkup tangan dan kita mempersiapkan hati. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Baik, terima kasih semuanya. Jadi saya lanjutkan. Kita pada kesempatan hari ini, Jumat 23 April 2021, kita akan membahas tema tentang Live to Make a Difference. Nah, sekilas saya akan bacakan dulu profil dari pembicara kita hari ini. Beliau adalah Mr. Guido Schwarze. Ya, jadi beliau ini adalah lulusan dari Atmajaya, fasih dalam bahasa Inggris, Indonesia, Jerman, dan memiliki pengalaman kerja di Indonesia, Hong Kong, China, Jepang, dan Vietnam gitu kan. Dan beliau juga sendiri owner dari Plan Search Associates, sebuah perusahaan riset, audit, dan due diligence. Dan beliau ini memiliki keahlian dalam bidang corporate market research dan melakukan studi kelayakan, audit, corporate business. Banyak sekali kliennya, antara lain ada Pertamina Hulu, terus kemudian perusahaan Fortune 500 juga seperti Microsoft, Citibank, banyak perusahaan yang besar-besar lainnya gitu ya. Dan tidak hanya itu saja, beliau juga aktif di 3 yayasan Buddhis gitu ya. Yang pertama saya boleh bacakan, ini ada Yayasan Dhamma Mega Bumi Borobudur, YDBB. Jadi di bawah pengawasan Bapak Salim Lim gitu ya, melakukan riset dan studi mendetail mengenai Borobudur. Jadi beliau ini juga partisipasi aktif juga ya di dalam yayasan tersebut, menerjemahkan sutra-sutra dari bahasa Mandarin kuno, sumber Sanskerta, dan juga bekerja sama dengan Balai Konservasi Borobudur, UI, dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Di samping itu juga ikut terlibat di Yayasan Pelestarian Tradisi Mahayana, Kotowa Center, yaitu pusat Dharma untuk belajar dan mempraktikkan ajaran Buddha Dharma, yang disetujui pendiriannya oleh Lama Thubten Zopa Rinpoche tahun 99, dan di sini juga menerjemahkan ratusan suta. Dan dari Yayasan Sudimuya ini juga beliau cukup aktif di sana, Swanadipa Muara Jambi. Nah, saya juga beberapa kali juga sudah melihat Bro Guido nih sharing di banyak tempat gitu ya. Jadi ilmu dan pengalamannya luas banget. Kalau nanti teman-teman mau tanya, please welcome, open aja, bisa di kolom chat ataupun bisa nyalain videonya untuk interaktif gitu ya. Dan kita akan membahas hari ini tema tentang live to make a difference. Nah, kalau teman-teman sekarang mungkin berasa, aduh, apakah hidupnya monoton ya, gitu-gitu aja gitu kan. Dari waktu ke waktu kayaknya hal yang kita lakukan tuh kayak sama aja. Tidur, bangun, makan, kerja, terus pulang kerja, beres-beres, nonton TV, tidur lagi kayak gitu kan. Dan apalagi sekarang kan kegiatan kita semua dibatasin karena PPKM ya, itu yang pemerintah punya program untuk mencegah penularan COVID-19 gitu. Dan apakah ada perbedaan di perasaan, keinginan, masalah, ego, reaksi komunitas, dan sebagainya. Jadi apakah kita pernah bosen sih ngejalaninnya? Apakah Anda terlarut atau memang udah enjoy jangan-jangan dengan rutinitas yang kayak begitu? Jadi apakah keinginan kita untuk mengisi hidup, untuk membuat perbedaan di dalam diri sendiri, keluarga, dan masyarakat sekitar? Gimana nih caranya kita buat perbedaan di tengah masa kayak gini? Is it possible? Mungkin nggak sih? Dan gimana sih caranya? Mungkin kita bisa mulai dari yang small things, dari yang kecil, atau mungkin nanti sampai hal paling besar. Nah, semua itu nanti akan dijelaskan oleh Bro Guido ya. Baik, waktu dan tempat saya persilahkan kepada Bro Guido. Mungkin kita nanti akan ada sesi tanya jawab sekitar 10-15 menit ya, jam 1 gitu. Baik, kepada Bro Guido saya persilahkan. Terima kasih.
Iya, gambarnya mati nih. Bro Guido nggak ada gambar sama suara ya? Halo. Halo. Semuanya. Koneksi kurang gitu Halo, lancar. Kalau putus-putus. misalnya ya. Iya, Oke. putus-putus nih Bro Guido. Oke. Halo. Halo, halo. Mungkin videonya bisa dimatiin Iya. agar kualitas suara jadi bagus. Coba ini sekarang lebih jelas nggak ya? Ya, sekarang lebih jelas. Oke. Oke, saya barusan ganti posisi lagi. Oke, selamat siang teman-teman, everybody, apa kabar? Is it okay now? Lebih baik nggak? Oke. Saya senang sekali bisa ketemu kalian. Dari dulu udah janji udah lebih dari setahun kayaknya atau 2 tahun udah diajak, cuman belum kesampaian. Jadi sekarang ini baru kesampaian. Terima kasih tadi Tari introduction-nya, Santi untuk mengorganisir acara ini. Topiknya juga I think it's very interesting dan introduction-nya tadi juga cukup intriguing ya. Sinyalnya putus lagi. Halo. 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 Is it okay? Sorry, tadi kayaknya putus lagi nih suaranya. Iya, putus lagi, Bro Guido. Dari sampai intriguing introduction. Oke. Atau mungkin videonya bisa dimatiin aja, nggak apa-apa kali ya. Oke nggak sih? Oke, saya coba ya. Ya. Coba dimatikan dulu. Nah, ini lebih baik nggak sekarang? Ya. Mudah-mudahan lebih baik deh. Alright. Suaranya lebih jelas. Nanti langsung kasih tahu aja ya. Nanti kasih tahu kalau misalnya memang ada interupsi lagi, kasih tahu aja ya. Ya, alright. Oke, terima kasih. Thank you. Mudah-mudahan nggak terlalu banyak interupsi lagi. Intinya, we know how life goes ya. Kita tahu as a human being itu kita banyak sekali tantangan. Kita banyak problem in life. Dan problem itu nggak akan hilang kayaknya. Ya, yang bisa kita lakukan ya cara kita menanggapinya. Jadi kalau kita berharap suatu hari nanti life will be perfect, terus nggak akan ada masalah, it's never going to happen. Jadi memang pertamanya selalu dimulai, where do we start? We start where we are. Kita mulai di mana kita berada sekarang, dengan segala macam tantangan, dengan segala macam kekurangan, dengan segala macam dengan kondisi yang kita semua hadapi. Karena gini loh, yang bikin kita menderita itu bukan hidup kita loh sebenarnya. Cuman lebih itu adalah cara kita bereaksi terhadap hidup kita. Ini yang bikin lebih repot. Cara kita, karena kita ini basically resisting life. Kita ini menolak, ya penolakan, that's the word. Penolakan itu yang sebenarnya bikin hidup kita itu suffer dan repot tuh penolakan. Dan semakin kita nolak, semakin besar pula adalah suffering kita, penderitaan kita. Jadi, kita ini pertama harus perlu melihat our situation nih dalam hidup kita. Dan perlu kerendahan hati untuk mengakui bahwa yes, memang life is not easy, memang pasti banyak tantangan, dan kita ini bisa merangkul. Kita ini bisa mulai merangkul dulu, ya. Karena apakah kita nolak apa enggak, hidup tuh nggak akan berubah loh.
Kalau kita nolak gitu loh, saya tolak, saya hidup saya susah, saya tolak, saya mertuanya begini, itu nggak akan bantu sama sekali. Tapi justru langkah awalnya adalah terima dulu lah, ya terima dulu kondisi kita, bisa melihat dengan jelas, dengan jujur sih mungkin paling penting dengan jujur hidup kita, dan juga more importantly mungkin itu melihat kondisi kita sendiri, berani mengakui kekurangan-kekurangan kita sendiri, berani untuk mengaku bahwa kita basically itu sakit, bahwa kita tuh memang ada banyak persoalan. Karena itu permulaan dari perubahan dan dari transformasi adalah melihat dengan jelas dulu loh. Kita ini kekurangan kita tuh apa, hang up kita tuh apa, tantangan-tantangan hidup kita tuh apa, dan gangguan-gangguan batin kita, misalnya yang disebut kilesa ya atau klish, kelesah, bahasa Indonesia kelesah itu apa aja? Apa kita punya problem dengan anger, dengan kemarahan, dengan attachment, dengan keterikatan, dengan penolakan, whatever it is yang membuat kita tuh hidup reaktif. Kita tuh mesti unmasking dulu lah, istilahnya unmasking. Jadi ngelepas topeng dulu, ngelepas your armor. Kita nih biasanya pakai tameng-tameng yang tebel karena kita tuh pingin menjaga image kita supaya kita image-nya tuh tetap keren, tetap kelihatan honorable, kelihatan sebagai manusia yang punya status dan pinter dan seterusnya. Tapi if we are honest ya, jadi human being ya pasti ada plus minus, pasti ada kelebihan, ada kekurangan. Jadi pertama kita nih jangan jangan berkecil hati dulu ya. Mungkin pertama nih kita jangan sombong dulu lah ya. I think kita semua ini terlalu sombong. Kita semua ini merasa kita tahu, kita semua merasa kita ini maka itu menjaga suatu self image tertentu. Dan sering itu untuk menutup-nutupi diri kita dari menghadapi aspek-aspek yang the ugly side gitu dari diri kita sendiri. Jadi kita nih perlu, maka itu di sini juga bergunanya meditasi ya, karena you cannot run away from yourself. Kita nih nggak bisa melarikan diri dari diri kita sendiri. Dan kita mulai proses penyembuhan karena memang Buddha Dharma adalah mengenai penyembuhan. We are all sick dan kita semua on the path to healing. Healing the pain, ya, menyembuhkan duka, menyembuhkan hidup kita yang berantakan, yang amburadul, yang nggak sempurna sama sekali. Jadi mengakui ketidaksempurnaan itu juga sebenarnya memberi suatu liberation juga udah melegakan. Kalau kita ini udah berani melihat dengan kejujuran, dengan keberanian, melihat kepada diri kita sendiri itu apa adanya. Ya, that is so important. Tapi at the same time juga, jadi awalnya itu it's an act of humility, suatu tindakan kerendahan hati, di mana kita ini benar-benar memang mau mengakui bahwa kita tuh nggak sempurna. Ya. Nah, cuman selain itu juga jangan berkecil hati, jangan merasa kita hopeless ya, nggak ada harapan, kita kekurangannya banyak banget dan kita jelek-jelekin diri, selalu melihat kekurangan kita sendiri dan bahkan bisa bersikap jahat ke diri kita sendiri, mengkritik, menghakimi diri sendiri. Ini juga nggak membantu sama sekali. Tapi justru kita sekarang ini punya open heart, open mind, punya kasih sayang yang bisa merangkul kehidupan kita ini apa adanya. Bisa menerima diri apa adanya, menerima kehidupan kita ini apa adanya. Tanpa kita menolak, tanpa kita kayak pushing life, pushing kayak kita pingin membuang kekurangan-kekurangan kita, nggak seperti itu. Tapi penyembuhan tuh baru terjadi setelah kita ngaku dulu kita penyakitnya apa, baru bisa diobatin, right?
Jadi jangan berkecil hati karena kita semua ini senasib lah. Manusia itu semua senasib. We are all in the same boat. Kita semua ini manusia dengan permutasi kesulitan yang bermacam-macam. Cuma pada dasarnya we are all the same. Kita semua struggle. Kita semua ini teman-teman seperjuangan. Jadi dengan spirit kerendahan hati seperti itu akan muncul kindness, ya. Dan kindness itu karena kita tahu semua orang itu sama kayak kita. Tidak ingin menderita, ingin happy, cuman mungkin juga tersesat, mungkin nggak tahu jalan keluarnya, mungkin juga blinded ya. Kita dibutakan oleh kesombongan kita sendiri, oleh kilesa-kilesa kita sehingga kita nggak lihat. Nah kadang-kadang nih kita justru harus ketemu sosok yang rendah hati, ketemu guru, ketemu bante, ketemu orang yang hidupnya itu didedikasikan buat orang lain, baru kita bisa bercermin. Dan sebenarnya mertua, istri, suami, pacar, atau gimana, itu semua tujuannya sebagai cermin ke kita juga. Supaya kita tuh bisa melihat diri kita sendiri, karena sering tuh kita nggak bisa lihat diri kita sendiri. Kita tuh blinded. Sering banget itu kita begitu hanyut di dalam self-image kita sendiri sampai kita nggak lihat. Ya kadang nggak lihat memang karena nggak kelihatan, karena kesombongan, atau kadang-kadang karena kita nggak mau lihat. Cuman orang lain lihat. Ya, dan biasanya orang lain tuh lebih bisa melihat kekurangan kita apa. Kecuali diri kita sendiri gitu. It's really funny. Nah, maka itu proses meditasi itu sebenarnya kita juga mengakui kita nih bisa really being honest. Dan kita melepas tameng-tameng, proteksi-proteksi diri, topeng-topeng itu dilepasin semua. Dan kadang itu sakit juga loh. It hurts, cuman it's liberating. Karena akhirnya loh, kita bisa stop berpura-pura, hidup dalam kepura-puraan, hidup dalam fantasi, ngada-ngada sebenarnya. So, awalnya selalu mulainya begitu, ya. Kita jadi mulai di mana kita berada, kita nggak usah pura-pura hebat atau pura-pura gimana tuh nggak usah. Just be yourself, know yourself. Ini juga Shakespeare juga bilang know thyself. Di Bible juga dibilang know thyself, mengenal diri sendiri. Ya, kita jadi bisa dikatakan ini adalah proses recognition. Recognize artinya melihat, menyimak, mengamati kekurangan kita itu apa. Karena menarik loh, begitu kita udah mulai melihat aja kekurangan kita apa, itu proses penyembuhan dan proses koreksi diri itu udah mulai hanya dengan melihat, actually, dengan melihat dengan jelas tanpa kita harus harus berpura-pura lagi, ya. Dan itu bikin kita humble, bikin kita itu punya kasih sayang buat diri kita sendiri. So important. Self love itu penting banget. Jadi kita dengan sendirinya bisa lebih mudah juga loving others if you love yourself. Dan kalau kita ini bersikap jujur dan terbuka ke diri kita sendiri dengan meta, dengan sendirinya kita juga punya meta buat orang lain sih. Dan jauh lebih mudah untuk berinteraksi sosial, berinteraksi dengan orang lain, dan lebih mudah untuk connect, nyambung dari hati ke hati. Tanpa kita harus create suatu image ke dunia, cuman you can be yourself completely. Nah ini selalu dimulainya seperti itu, ya. Dan jalan spiritual, it needs work, butuh effort, butuh upaya dari kita. Dan effort itu munculnya karena kita ngerti apa? Ngerti duka, bahwa hidup kita ini memang sifatnya duka. Is so important. Selama kita masih menolak ya, life is great, maybe I can do it. Terus kita maunya trendy, fashionable, terus mau di FB, di social media pingin menciptakan image diri yang paling keren, paling hebat. Nah itu halangan itu kayak gitu, ya. So justru dilepas dulu semua itu penting banget. Lalu dengan mengaku duka itu bukan suatu kelemahan loh, itu malah suatu kekuatan yang luar biasa.
kalau kita ini berani, mengakui bahwa it hurts, life hurts. How does it hurt? Yaitu pertama misalnya pain is a part of life. Ya, saya suka mengulang hal ini bahwa duka itu bagian dari hidup kita. Ya memang harus kita ngaku. Kalau nggak percaya ya udah tunggu aja. Nanti juga akan ada duka lah. Apa dari mertua, dari istri, dari suami, dari kamu sendiri, dari badan kita sendiri ini sakit-sakitan. Ya. Teman saya juga ada yang di sini ikut namanya Dixon, dokter. Dia juga paling tahu tuh, ya badan ini selalu kena penyakit, ya nggak bisa diandalkan. Jadi itu satu fakta. Fakta kedua perubahan ya, anicca. Jadi anicca itu 3 aspek ya. Yang pertama adalah perubahan, segala sesuatu selalu berubah. Aspek kedua tidak bisa diandalkan. Nothing dalam hidup bisa diandalkan. Kemudian diandalkan siapa? Apa? Suami, istri. Mana mungkin bisa diandalkan? Kalau kamu menikah ya, misalnya dengan seseorang, terus kamu bilang I do, ini kadang-kadang saya mempertanyakan soalnya. I do itu artinya apa sih? Biasanya kan kita mikirnya, oh ya I do. Saya ini janji untuk mencintai dia selamanya. Until the end of time. Ya. Tapi sebenarnya kamu bilang, ayo kamu itu komit untuk menghadapi segala macam borok, segala macam kesulitan, segala macam ketidakpastian, uncertainty, dan segala macam sikap yang selalu berubah-ubah ya. Itu it's not easy. Cuman dengan kita mengakui itu, it makes life a lot easier. Ya. Dengan kita mengakui bahwa ya memang seperti itulah. Hidup ya, welcome to the club lah ya. Selamat datang ke klub samsara. Itu akan mempermudah kita untuk terima. Terus satu lagi adalah segala sesuatu itu tidak permanent. Ya, jadi yang satu tadi berubah-ubah, satu lagi itu tidak permanent. Uncertainty ya juga yang tidak pasti. Hidup itu nggak pernah pasti. Kita pingin banget kepastian, cuman nggak ada kepastian. Kita justru merangkul ketidakpastian itu. Itu yang bikin kita lebih dewasa, lebih bisa menghadapi siklus kehidupan, naik turunnya kehidupan ya. Life itu selalu up and down. Remember that. Always going up and down. Jangan heran. Bukan hanya karena COVID loh. Ya, all the time. Selalu itu naik turun. Selalu berubah-ubah. Selalu nggak ada yang pasti. Kadang senang, kadang nggak. Dan mood kita juga sama. Kadang senang, kadang nggak senang. Jadi, ini bagian dari our life juga. Jadi, dan juga judulnya Maaf, suaranya keputus, Bro. Oh, yes. Ada sekarang? Udah balik? Ya, oke. Oke, sorry. Jadi judul kita hari ini ya, tadi di penjelasannya, kita ini hidup dalam rutinitas yang bikin kita bosen banget. Memang benar juga kalau hidup kita yang hanya kayak gini mulu, bangun pagi, gosok gigi, makan ke kantor, terus kerja bangun tulang, tunggu balik juga nggak tahu tujuan apa, ya kebanyakan orang juga nggak tahu apa. Film lalu Putus oke. lagi. Tadi nonton film tadi, terus keputus. Udah balik lagi nggak? Oke, udah. Iya. Lanjut. Is it okay? No? Bisa dengar sekarang? Bisa. Saya kayaknya harus pindah ke lantai 3 kali. Saya pindah ke lantai 3 mungkin lebih baik. Kalau mau saya coba kasih saya 1 menit ke atas. Tadi suka putus-putus nggak? Tadi aja barusan yang selama ini nggak apa-apa. Oh gitu ya. Tapi sebelum-sebelumnya suka putus-putus juga nggak? Nggak. Yang tadi udah bagus. Hanya ini aja tadi. Udah bagus ya. Oke. Ya. Ini yang namanya ketidakpastian. Ya, kita embrace ketidakpastian. Jadi kita mesti our lifestyle ya, strategi kita ini sekarang kan hanya kayak ngejar keinginan terus-menerus. And it doesn't work. Kita tahu kita udah jalanin hidup sekian tahun, sekian puluh tahun, kita tahu bahwa
strategi pengalihan itu nggak akan bisa. Jadi kita tuh kebiasaan tuh binary. Cara berpikir kita tuh biner. A atau B, ini atau itu, plus atau minus. Ini rumah ini jelek, harus pindah ke rumah yang lebih besar. Harus pindah, terus nanti bosen juga. Kalau nggak istri saya kurang baik, udah ganti istri, upgrade gitu. Sama aja, atau upgrade suami, sama aja nanti juga gitu lagi. So alternatifnya apa? Nah, now kita pokoknya yang seperti tadi ya, kita mengakui mess kita dulu ya, bahwa we are in a big mess. Kita ada hidup kita nih cukup berantakan kalau dipikir. Kalau kita jujur ya, walaupun dari luar kita maunya rapi-rapi, kelihatan honorable banget. Coba lihat di mall tuh, kalau orang lagi jalan tuh kan pakaiannya rapi-rapi banget ya. Khususnya di Indonesia gitu, orang bajunya bagus-bagus. Cuman dalamnya pikiran ya bisa berantakan sekali. Ya malah by definition, samsaric being kita semua ini, our mind itu begitu berantakannya. Nah, jadi kita ini sekarang mengakui dulu. Dan kita belajar observe, kita belajar sati, belajar untuk lebih mindful. Right? Jadi ini langkah awalnya selalu yang kita lalui itu seperti ini. Mengakui yang namanya nekama, kita tuh ingin dengan rasa bahwa hidup ini selalu nggak pas, serba tidak memuaskan, serba tidak pas, dari pengalaman kita ya, yang kita coba relationship, kita juga coba ngumpulin uang sebanyak-banyaknya, kita coba happy di pekerjaan juga kita stres, dan kita coba semua hal-hal eksternal, kita coba sempurnakan, cuma kita capek sendiri. Kalian pernah nggak ngerasa lelah nggak? Like tired with life, gitu, tired of life. Capek hidup gini-gini aja, gitu, terus-terusan, terus bosen. Maka itu ada alternatifnya. Nah, ini justru kebosanan ini nih hal yang bagus karena kita menyadari duka dan kita nih timbul tekad bahwa oke, saya jadi harus apa nih sekarang? Kalau hidup gini nih nggak bisa, what am I supposed to do? Terus timbul yang namanya nekama, yaitu tekad untuk mengentaskan diri sebenarnya. Sering disebut memang the wish to be free, tekad untuk membebaskan diri dari hidup yang begini. Cuman sebenarnya translation yang saya sangat suka dari my teacher, Om Salim, adalah tekad untuk mengentaskan diri dari hidup yang serba tidak memuaskan. Nah, begitu tadi kita udah berani ngaku seperti itu, dengan sendirinya sebenarnya ada compassion, ada metta karuna, mudita upeka, dengan kita tahu bahwa life isn't easy, dan kita ini nggak sendiri loh, everybody juga sama, like us, suffering kayak kita. Dan ini otomatis banget sih sebenarnya. Kalau kita ini aware ya, kita ini menyadari kekurangan kita ini bisa jujur dengan diri kita, dengan sendirinya sih otomatis banget, dengan kita memiliki welas asih ke diri kita sendiri, kita akan juga punya selain itu, silakan Pak. Kita selain itu di luar aja boleh ya? Sorry lagi meeting. Nah jadi dengan sendirinya, if you have compassion for yourself and you have kindness to yourself, kamu ada kindness to others. Nah dengan gini kita sebenarnya tuh mulai suatu aspirasi yang bisa dikatakan adalah tekad bodhisatta atau tekad bodhisatwa, yaitu kita tuh punya keinginan ingin memberi manfaat ke diri kita sendiri dan ke makhluk lain di dunia. Itu otomatis banget sih. Metta ini muncul dengan sendirinya juga, walaupun dikembangkan secara terpisah juga very very helpful ya, juga membantu banget. So di sini kita benar starting the journey, the spiritual journey itu kalau kita recognizing our pain dan tidak membiarkan duka itu melumpuhkan kita, tapi malah menguatkan hati kita karena kita melihat bahwa everybody is basically the same kayak kita, just want to be happy. Cuma banyak yang nggak tahu caranya gimana. Nah, termasuk proses di sini adalah kita ini mulai melihat kebiasaan-kebiasaan kita yang begitu mendarah daging. Kebiasaan kita tuh apa? Kebiasaan hidup yang reaktif. Hidup yang bisa dibilang kayak
almost kayak apa ya, kayak autopilot. Jadi kita marah ya marah, kita attachment apa keterikatan ya keterikatan, pingin makan apa ya langsung kepingin, terus kita nggak mikir, kita hanya kayak hampir kayak kesurupan kilesa emosi-emosi negatif kita. Maka itu dengan hidup yang reaktif ini pasti kita nggak akan happy. Walaupun kita berusaha banget karena kita salah lihat, pada dasarnya kita sih salah lihat. Jadi habit kita ini energinya ini adalah energi kebiasaan. Nah, dengan kita ini juga melihat kebiasaan-kebiasaan kita yang begitu mendarah daging, kebiasaan negatif bisa dikatakan. Cuman kita nggak usah menghakimi sih. Mungkin bukan negatif, bisa dikatakan unskillful, tidak terampil. Kita dengan hidup yang reaktif, dengan hanya asal jalanin aja hidup kita dengan kebiasaan-kebiasaan kita tanpa kita ada effort untuk mengurangi, untuk menanggulangi kebiasaan-kebiasaan negatif kita, well, we keep doing it, you know. Yang namanya samsara itu kan artinya lingkaran. Korwakor bahasa Tibet atau bahasa Sanskerta atau bahasa Pali, samsara itu artinya sebenarnya sangsara ya. Sangsara itu artinya to come together, you know. Tulisnya samsara ya, tapi bacanya actually Sanskritnya sangsara. To come together. Jadi karena to come together-nya apa? Kilesa dan karma, kita dipaksakan oleh karma kita dan dipaksakan oleh kebiasaan kilesa kita untuk bereaksi terus-terusan. Jadi kita ini masuk ke lingkaran setan sebenarnya. Samsara itu seperti lingkaran setan. Kita ini bereaksi dengan cara yang sama. Dimarahin orang, marah balik lagi. Kita kepingin apa, dijalanin kepinginnya. Jadi nggak ada habisnya. Marah lagi. Terus karmanya dimarahin orang, marah balik lagi. So we just keep doing it again and again and again and again. Dan kita bikin diri kita suffer. So kiranya pelan-pelan dengan kita ini melihat ya, hanya mengamati. Maka itu ini pentingnya ya, sila samadhi panya. Ya. Dasar hidup yang susila dulu. Ya. Sila is so important. Tanpa sila, forget the spiritual path. Ya, kita mau langsung meditasi aja. Kita perlu hidup lifestyle itu yang mendukung. Sikap-sikap yang mendukung. Kita tuh harus cultivate, mengembangkan, membudidayakan, ya, menumbuh kembangkan sikap-sikap yang mendukung. Termasuk di situ adalah menjalankan sila. Sila pertama, bukan hanya tidak membunuh, kita menjalankan hidup benar-benar melindungi, menghargai kehidupan setiap kali ada kesempatan. Bukan hanya tidak mencuri, menjalankan hidup dengan kemurahan hati, menghargai kepemilikan orang lain, kepemilikan bersama, nggak menghambur-hamburkan dan menghabiskan sumber daya alam di dunia misalnya. Lalu yang namanya kemurnian seksual atau sering disebut tidak asusila itu artinya menjaga supaya dorongan seks kita tuh nggak sampai menyakiti orang lain gitu ya. Lalu berkata jujur, ya, tidak berbohong tuh artinya you totally honest dengan diri sendiri, dengan orang lain, dengan istri, dengan suami. Jadi terjadi komunikasi yang total. Komunikasi terjadi itu justru karena kita tuh jujur dengan diri kita sendiri, apa adanya dengan diri kita sendiri, apa adanya dengan orang lain. Kalau memang lagi nggak enak, emosinya lagi down gitu, ya udah nggak apa-apa, dirangkul emosi itu. Kita nih bisa loh belajar keterampilan untuk hadir, ya namanya sati ya atau semerti atau disebut meditasi, itu artinya kita nih melatih kebiasaan kita, kemampuan kita untuk to stay present dengan apapun yang kita alami. Jadi nggak usah ditolak. Rasa nggak enak, rasa kecewa nggak usah ditolak. Dialami sepenuhnya dengan kasih sayang. Seperti Bante Thich Nhat Hanh mengatakan, seakan-akan menggendong bayi dengan lembut, bayi yang lagi tantrum, yang lagi marah-marah, yang lagi jerit-jerit, kamu gendong dengan sabar, dengan kelembutan. Jadi sama, kita juga bersikap sabar dan lembut dengan diri kita sendiri. So important. Lagi marah pun bisa nggak kita lembut pada saat kita marah? Bisa loh. Kita hanya mengalami sepenuhnya. Juiciness dari kemarahan itu, juiciness dari kekecewaan itu.
dialami sepenuhnya dengan welas asih, dengan kesabaran, very possible. Nah, lalu kalau kita ini bisa melakukan ini, kita tuh mulai punya keberanian untuk keluar dari comfort zone. Kita ini terlalu nyangkut di comfort zone kita sebenarnya. Kita ini udah bikin aturan-aturan dan bikin kayak apa ya namanya boundaries dan juga bikin ekspektasi-ekspektasi bagaimana dunia ini harus menyesuaikan diri dengan diri kita sendiri. Nah, ini yang repot nih. Kalau hidup itu dengan ekspektasi seperti itu tuh repot banget. Kita pasti akan kecewa. Jadi kita nih tadi ya sila keempat itu kejujuran total itu apa selain di ucapan ya kejujuran total, selain itu juga ucapannya yang soft, yang tidak menyakiti. Kita you give up harsh speech dan give up gossiping. Ya saya juga merasa kalau kita berhenti nggak ngomong kebanyakan itu juga selain konservasi energi, konservasi chi, konservasi prana, kita juga konservasi apa pikiran kita, hati kita. Karena kita ini nggak terlalu berkelana ke sini ke sana. You will find that itu sangat membantu untuk membuat kita tuh lebih terkonsentrasi, lebih terhimpun gitu loh energi kita, dan you will see pikiran kita ini menjadi lebih kuat loh, lebih fokus, lebih kuat, lebih bisa perform, lebih berdaya, lebih powerful. Yeah. It's very beneficial. Lalu apa? Itu yang 4 hal ya mengenai ucapan. Jadi yang jujur, yang tidak menyakiti, yang tidak hurtful, tidak ada idle chatter ya, dan tidak tadi ya tidak berbohong ya. And then kita jalanin sila, pasti hidup kita tuh akan improve. It will always improve. Kenapa akan improve? Karena kita lebih tenang, lebih tentram, lebih bisa lihat jelas. Nah, itu dengan sendirinya hidup kita lebih teratur. Samadhi kita ya, sila samadhi, meditasi kita akan lebih mudah. Ya, jadi kalau kita merasa saya susah banget meditasi, ya itu memang karena selain hidup belum teratur, kusala mulanya kurang. Kalau kita hidup kita hokinya kurang itu karena kurang kebajikan. Sila adalah urusan kebajikan. Dasar dari sila adalah hiri sama otapa. Hiri sama otapa itu bukan malu dan takut loh ya. Takut dan malu. Tapi sebenarnya hiri adalah punya standar diri, punya kompas moral, punya standar etika moral. Sehingga kita nggak menyakiti orang lain. Jadi nggak usah, sila itu bukan larangan, cuman memang otomatis kita nggak akan menyakiti makhluk lain. Lalu yang namanya otapa atau apatrapya, kita ini karena mempertimbangkan orang lain, kita tahu orang lain itu kayak kita, hanya pingin happy, kita tuh nggak mungkin kita mau menyakiti orang lain karena kita mempertimbangkan mereka. Ini urusannya juga dengan compassion, dengan welas asih. And then, pasti your life will improve. Apakah akan menjadi luar biasa, menyenangkan, terus wah, kayak dijanjikan di MLM gitu, semuanya akan beres? Enggak. Hidup tetap akan naik turun, hidup akan tetap banyak tantangan, banyak persoalan, tapi pasti akan berkurang persoalan yang bikinan kita sendiri. Ya. Sorry, ini masih nggak stabil ya, teman-teman ya. Koneksinya masih nggak stabil ya. Jelas, Pak. Silakan. Jelas. Right. Ini jelas ya. Oke. Jadi Mungkin prosesnya. mau coba dulu, mau coba nyalain muka bisa kalau memang udah boleh. stabil. Saya coba ya. Oke, ini ya. Oke nggak? Oke. Oke, kita coba aja. Ya. Nanti ya. Kalau nggak stabil lagi, nanti saya matiin lagi ya. Ya, oke. Nah ini hari ini kayaknya memang lagi kurang connection-nya lagi not so good ya, itu namanya uncertainty ya. Ini yang namanya anicca juga. Anicca itu jadi bukan hanya tidak kekal, tapi sebenarnya anicca itu berubah-ubah, tidak dapat diandalkan, tidak pasti. Ada 3 aspek itu. Jadi kata Indonesia itu nggak ada yang mewakili loh, mewakili kata anicca, right? Nah lalu gini, begitu kita ini udah mulai ada menjalankan sila, terus samadhi kita kuat, dan meta kita kuat, dengan sendirinya ada aspirasi bodhisattva. Kita akan include lebih banyak orang, lingkaran
dunia kita yang tadinya hanya mikir me, lama-lama ini akan include lebih banyak orang dan lebih banyak orang lagi. Dan sebenarnya hidup yang seperti itu tuh hidup yang very happy. Hidup di mana kita ini mengikut sertakan orang lain, dan hidup di mana kita ini kayak orang mati adalah kalau kita ini hanya mikirin diri sendiri. Itu happy dalam, nggak usah bahas nibana apa ya, dalam hidup ini aja deh, kamu nggak akan happy loh. Kita nggak happy kalau kita hanya mikirin diri sendiri. But you think of others. Hati kita tiba-tiba akan terbuka lebar, dan visi kita juga semakin besar, dan sepak terjang kita akan berubah karena kita include makhluk lain. Dan ini sifatnya very soft. Welas asih itu, sati itu sifatnya welas asih dan sifatnya soft ya. Tapi at the same time kuat juga. Jadi bukannya lemah lembut ya. Itu kan ada kata lemahnya. It's not at all lemah. Sebenarnya it's lembut, cuman it's also very strong. Ya. Kita ini jadi manusia yang sangat kuat menghadapi tantangan hidup apapun. Ya, kita nggak cengeng lagi, kita nih nggak apa ya, nggak mau repot lagi. Karena ada di antara kita juga pasti yang nggak mau susah, nggak mau repot. Maunya pokoknya hidup yang gampang-gampang aja deh, nggak yang ribet-ribet. Padahal kalau kita memang mampu, why not kan? Daripada kita bilang, wah, saya ngangkat karung beras, nggak bisa deh, saya nggak usah aja deh. Apa nggak mendingan kita ini jangan bertanya, jangan katakan saya nggak bisa, tapi kita justru nambahin kapasitas kita supaya bisa ngangkat 100 karung, bukannya itu lebih bagus gitu. Pilihannya mana? Hidup ini mau gampang, atau hidup ini mau sesusah apapun kamu bisa. Yang mana gitu. Sebenarnya the second one is much better. Dan kita tuh, kapasitas kita sebagai manusia sebenarnya is incredible. Yang kita bisa capai with this human mind, this human heart is incredibly strong, very powerful. Jadi kita jangan pernah meremehkan kehidupan sebagai manusia. Kan dia nggak bisa, saya ini hanya manusia biasa. Come on, do something. Kita semua itu selalu ada sesuatu yang bisa kita lakukan. Dan kalau kita jalan spiritual itu sebenarnya is very, very exciting. Kalau kita memang serius ya, itu pasti membuat hidup kita ini lebih happy, lebih mampu, jadi manusia lebih mumpuni, dan mungkin yang paling penting lebih berguna. Keberadaan kita ini berguna buat sesama, buat orang lain di sekeliling kita. Jadi sesuai judul kita hari ini ya, kita tuh kalau kita ini punya kebajikan, punya kebaikan hati, dan punya skill-nya, dan punya nyana, kita punya yang kita kembangkan, budidayakan sifat-sifat luhur, dengan keberadaan kita tuh akan bermanfaat dimanapun kita berada, akan membawa pengaruh yang positif, wherever you are. Nah, jadi sorry, ini kita waktunya berapa menit lagi ya? 5 menit lagi masih oke. How many more minutes? 5 menit. Oke, 5 menit. Nah, 5 menit, alright. Yang cepat ya. Nah, lalu kalau kita ini udah punya hati dan ini ya, saya ingin mengingatkan ke kita semua juga ya. Jalan spiritual itu bukan jalan yang linear, bukannya naik terus gitu. Cuman ini dia selalu naik turun. Jadi don't worry about it ya. Yang penting you always do your best. Ini yang paling penting, dan kita you start where you are. Kita mulai di mana kita berada. Kita selalu praktek itu di dasar gitu, selalu ground zero. Kita tuh selalu nggak di atas awan, dan di bumi dengan kekurangan dengan aspek yang menyenangkan dan tidak menyenangkan dari diri kita sendiri. Nah, intinya itu bukannya menghilangkan hal-hal negatif dari diri kita loh, tapi sebenarnya itu karena itu resiko. Kalau gitu nanti bisa-bisa kita pura-pura nggak marah ya, pura-pura kelihatan baik karena saya Buddhis gitu, not like that. Tapi justru kamu lebih self-aware, ya, self-aware dengan kemarahanmu, dengan kekecewaanmu, dengan your jealousy,
dengan kesombongan kita, kita ini lihat lebih clear, lebih jelas. Nah, lalu karena itu nggak akan hilang loh, by the way, ya, dalam jalan spiritual kita tuh hal-hal seperti itu nggak akan hilang. Kekecewaan, ya, itu kita akan ngalamin. It hurts. The more you care, the more it hurts. Tapi udah nggak menderita. Even if it hurt, kamu nggak menderita. Nah, ini kan artinya tinggal 3 menit lagi nih. Nah, saya ingin cepat aja nih. Apa sih sepak terjang supaya kita ini bisa make a difference? Saya ingin bilang yang pertama yang disebut dalam paramita itu sebenarnya artinya hidup yang generous. Hidup generous sebenarnya adalah bukannya harus memberi loh ya, tentunya, cuman lebih kayak letting go. Hubungannya lebih ke kita melepaskan your clinging. Dengan kita ini melepaskan our clinging, kita dengan sendirinya itu the highest kind of generosity. Kita nggak ada keakuan lagi, and then kita bisa hidup kita sepenuhnya you live for others. Nah, terus yang kedua, sila, of course hidup yang seperti tadi ya, hidup yang susila. Sila itu artinya dari kata she itu peace, cuman sila itu artinya dari bahasa Sanskrit itu ke bahasa Latin jadi justisia, hidup yang sewajarnya memang seperti itu. Seharusnya memang kita nggak membunuh, seharusnya memang kita itu tidak mencuri. Jadi yang katanya ini sila itu artinya sebenarnya hidup yang sewajarnya ya memang seyogyanya seperti itu, gitu ya. Lalu kita juga melakukan the perfection of patience. Shanti itu artinya kita tuh tahan banting. Ya, bukan hanya sabar sih sebenarnya, cuman tahan banting, tahan mengalami kesulitan hidup, kita nggak komplain. Dan kesulitan hidup itu tetap akan ada. Karakter seseorang tuh ketahuan sebenarnya dari kesulitan saat dia mengalami krisis tuh, karakter sesungguhnya tuh kelihatan. Dan hidup itu pasti akan penuh dengan tantangan. Just remember that. Jangan anggap itu aneh, jangan anggap itu kok saya ngalamin gini, why me? Everybody juga ngalamin. Jadi biarlah itu jangan menghilangkan semangat dan membuat kita putus asa, tapi justru memperkuat welas asih kita dan membuat kita lebih humble, membuat kita lebih rendah hati, lebih kasih sayang sama dengan kita atas dasar kesedihan. College itu semacam kesedihan yang sebenarnya menimbulkan welas asih dan hidup yang berguna for others. Dan lalu yang berikutnya tentunya adalah wirya. Ini dulu bawana. Sorry, barusan putus lagi ya. Barusan putus, sorry. 1 menit lagi nih. Kalau tadi tahan banting, lalu meditasi, kita semua belajar meditasi. Dan yang wirya, ya, semangat melakukan kebajikan. Sebenarnya itu sangat enjoy loh. Melakukan kebajikan itu sangat enjoy. Sangat menyenangkan. Nantinya tuh otomatis banget. Dan dengan itu, prasnanya kita tumbuh kembangkan, prasnya juga itu sebagai aspirasi dan sebagai hasil. Lalu ya, seperti itulah kira-kira. Ya, now, udah hampir jam 1 kurang 10. Mungkin teman-teman mau diskusi atau mau silakan. Baik, tadi kayaknya ada nanya di grup ya? Iya. Nanya di layar tadi. Ya, di kolom chat. Thank you, Bro Guido, buat penjelasannya tadi ya, gimana kita bisa live to make a difference gitu. Jadi ini ada pertanyaan dulu dari Cieni, saya bacakan. Mau tanya bagaimana pendapatnya dari Bro Guido sendiri mengenai Hipasiko? Halo. Halo. Putus kayaknya. Putus lagi. Video dimatiin boleh. Videonya ya mati. Halo. Oke, halo. Ya, oke. Halo. Iya, silakan. Lebih jelas, Bro. Kalau enggak saya pindah dengan sebentar, boleh. Kalian nanya pertanyaan, silakan. Yes.
Sebentar kita tunggu dulu ya. Mungkin dari rekan-rekan berbudi ada yang mau sharing atau apa gitu. Kita masih menunggu nih karena jaringan di sana kurang stabil, jadi keluar lagi ganti jaringan. Ini hal anicca ya yang di luar kontrol. Jadi ketika kita melakukan Zoom ya mohon maaf banget kalau lagi ada sinyal gangguan begini. Oke. Mungkin ada yang mau tanya. Sorry, boleh diulang tadi pertanyaannya. Halo. Ini siapa tadi yang pertanyaannya? Iya, itu Mr. Guido-nya. Oh Boleh ya. diulang. Hai. Oke. Bagaimana pendapatnya Bro Guido nih tentang Ehipassiko? Lihat, datang, dan buktikan. Suaranya masih di mute ya? Oke. Masih di mute, maaf. Sorry. Kalian bisa dengar saya nggak? Bisa. Bisa dengar saya sekarang? Bisa. Ya, sekarang bisa, jelas. Can you hear me? Alright. Ya. Sekarang. Oke, saya sekarang di lantai 3, jadi kayaknya lebih baik. Yes, gimana Iya. tadi pertanyaannya? Bagaimana pendapat Bro Guido tentang Ehipassiko? Pertanyaan dari Cieni. Alright. Ya memang the Buddhist path, jalan spiritual itu memang 100% Ehipassiko. Jadi kita ya harus memang tanggung jawab kita sendiri. Nggak cukup kita tuh punya pengetahuan Dharma yang luas, artinya Dharma di mulut ya. Hanya banyak omong, kayak ngomong kayak saya ini gampang loh ya. Tapi to do it is something else. Dan juga hati-hati dengan kayak bosen dengan spiritual path. Kalau kita merasa bosen, oh saya udah tahu karma, udah tahu Buddha, udah tahu Triratna, itu bahaya. Karena kita nih udah kayak orang makan kebanyakan antibiotik, sampai antibiotik udah nggak ada efeknya lagi. Be very, very careful. Dalam hal itu ya memang kita perlu hidup yang perlu kusala mula. Jadi penting sekali nih kita jalanin hidup itu dengan jalanin sila loh, menjalankan kebajikan. Itu yang akan akan menjadi bahan bakar untuk praktik spiritual kita. Kalau enggak, ya yang ada kita pura-pura praktik spiritual, ke wihara seminggu sekali, store muka, terus cung-cung cep, terus kita baca doa, bla 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 bla, cuman nggak benar-benar merasuk ke dalam hati kita. Dasar dari Buddha Dharma sebenarnya adalah apa coba syarat kita nih Buddhis? Ada yang tahu nggak? Apa di KTP Buddhis? Nah sebenarnya syaratnya adalah kita kan sering disebut berlindung dengan Buddha Dharma Sangha. Cuma sebenarnya katanya bukan berlindung, sarana. Kita mengambil Buddha Dharma Sangha sebagai sarana, artinya kita mengandalkan Buddha Dharma Sangha. Ini kata palinya sarana, itu bahasa Indonesianya bukan perlindungan. Bahasa Indonesianya sarana apa? Sarana. Jadi kita mengandalkan Buddha Dharma Sangha. Syarat mengandalkan Buddha Dharma Sangha adalah yang namanya fear sama faith. Kita tuh mengakui hidup ini penuh dengan tantangan, dan kita yakin Buddha Dharma Sangha itu bisa bantu kita. Nah, lalu Ehipassikonya kita tuh step paling mendasar. Kalau kita nggak melakukan apa-apa deh, Buddha Dharma kita sebagai Buddhis nggak melakukan apa-apa, lakukanlah satu hal aja, jalanin tuh sila. Yang benar-benar jalanin, jangan hanya baca di wihara. Saya janji tidak akan membunuh. Saya janji tidak akan berbohong. Cuma nanti di rumah beda lagi, ada semut juga disemprot, ada nyamuk disemprot. It shows you don't understand about kalau saya pernah lihat ada satu romo itu dia zoom begini ya, itu belakangnya ada kaleng, ada semprotan kaleng baygon gitu loh. Jadi ya saya nggak menghakimi sama sekali, cuman saya sangat menyayangkan sih karena ya mungkin mertuanya yang taruh situ apa gimana kan nggak tahu juga ya. Tapi kalau kita nih
di rumah ada baygon, itu artinya kita bukan Buddhis loh. Kita nggak ngerti artinya. So, ehipasiko, yes, kita akan merasakan dengan sendirinya sih. Kalau kita jalanin Buddha Dharma ini benar-benar ya, dengan sendirinya your life change. Dengan sendirinya you change. Dengan sendirinya hati kita berubah, cara kita melihat dunia kita berubah. Kita rasakan sendiri. It's very important. It's a very good question. Terima kasih tadi pertanyaannya. Oke. Ya, terima kasih Bro Guido dan Ci Eni. Mungkin saya mau ada bacakan lagi satu pertanyaan yang udah ditanyakan nih di kolom chat sama Ko Hengki. Tapi mohon maaf, ini kayaknya katanya di luar topik OOT gitu, out of topic ya. Jadi karena tadi mungkin kita mention tentang yayasannya Borobudur tadi, Bro Guido, jadi ini Ko Hengki nih penasaran nih tentang di Borobudur katanya mau ditambahkan semacam payung di puncak stupanya. Ya. Itu ada isu apa ya, dan maksudnya manfaatnya apa gitu, dan seberapa penting sih itu payung gitu. Oke. Mungkin bisa di-share ke kita ya. Alright, thank you. Ini sih pendapat pribadi aja ya. Itu urusan hal sangat sepele loh. Sangat-sangat sepele. Ini sama aja orang ribut mau pakai topi apa, warna merah apa warna kuning, yang paling bagus yang mana. Padahal ini ada orang mau ngasih profesor, mau ngasih pembabaran yang luar biasa tentang Borobudur, cuman panitia pusing ini pakai topinya yang warnanya apa, modelnya apa. Nggak penting sama sekali. Kalau menurut saya itu sama sekali nggak penting, dan lagi pula nggak ada rekod, nggak ada teks-teks yang berhubungan dengan Borobudur yang mengatakan itu harus dipayungin. Ya. No such thing. Jadi saya juga nggak tahu tuh landasannya apa. Dan itu justru karena tahap paling atas itu melambangkan Dharmakaya. Stupa induk Borobudur itu melambangkan Dharmakaya, yaitu the most innermost, purest, pristine awareness. Dan itu ngapain harus dipayungin? Justru itu open, sifatnya sangat open. Jadi dari segi filosofinya aja itu juga actually nggak terlalu masuk akal. Cuman ya udah kalau apa menurut saya sih it's totally unimportant. Borobudur itu yang kita lakukan ya selama hampir 20 tahun terakhir. Kita research, kita sudah menerjemahkan teks-teks yang berhubungan dengan Borobudur semuanya untuk pertama kalinya dalam 1000 tahun terakhir ini semuanya udah ada bahasa Indonesia. Kita akan terbitkan juga Yayasan Bumi Borobudur akan menerbitkan sekitar mungkin belasan bukunya. Buku yang pertama itu sekitar 400-an halaman. Dan itu satu persatu akan diklarifikasi. Panel per panel kita udah foto semuanya. Malah berapa kali loh? 3 kali mungkin. Dan itu nanti satu panel per panel ada penjelasannya dan kita ada teksnya. Jadi teksnya itu mau dibantah gimana? Kalau orang bikin satu statement itu harus didukung dengan alat bukti yang kuat. Ini juga prinsip di arkeologi, prinsip di kalau orang membuat hipotesis atau membuat antitesis itu harus ada alat buktinya yang kuat. Nah, kalau kita ini ada semua. Jadi yang kita lakukan, yang kita merasa tuh penting sekali adalah mengembalikan ke Nusantara, ke orang-orang Indonesia dan ke seluruh dunia makna dan pengetahuan yang begitu berharga dari Borobudur. Karena itu mengandung begitu banyak wisdom, begitu banyak. Borobudur itu peta sebenarnya, suatu peta perjalanan spiritual, mulai kita nih sebagai manusia biasa kayak kita sekarang ini dengan segala macam persoalan, hingga nanti akhirnya mencapai tingkat kita, potensi kita yang tertinggi. Yang namanya kebudaan, atau eudaimonia, atau whatever termnya, tapi mencapai puncak dari keberadaan kita sebagai manusia. Itu di Borobudur tuh ada semua. Dan kita unlocking. Bahkan kita sekarang lagi ada seminar selama 6 minggu. Satu sesinya tuh 4 jam kira-kira. Kita mengupas satu persatu Borobudur. Cuman itu kali ini khusus untuk pemuda. Cuman kalau misalnya teman-teman ada yang tertarik, silahkan nomor saya dikasih ke siapapun yang tertarik. Nanti saya share ke kalian e-book kita yang sekitar 240 halaman, itu introduction tentang Borobudur. Dan itu saya rasa kalau kita ini punya pikiran terbuka, hati terbuka, kita akan terperangah sekali. Bahwa kita ini bangsa yang sangat cerdas. Kita punya filsuf-filsuf yang bahkan melebihi filsuf Yunani.
dan pengetahuan yang dibahas dulu ya, dibarengi juga dengan kita linking juga dengan Universitas Muara Jambi, itu juga universitas yang terbesar terlanggeng sebenarnya, mungkin di Asia juga terbesar ya, secara historis. Itu yang dibahas ya, kurikulumnya itu extraordinary, it's really extraordinary. Jadi kita tujuannya ingin sumbangsih ke negara dengan memberitahu ke orang-orang tuh kita punya this treasure, Borobudur ya, sebagai suatu ladang kebajikan yang paling luar biasa. So anyway, komentar saya sih nggak banyak tentang itu, cuman menurut saya getol aja sih, cukup getol, cukup nggak penting gitu ya. Sorry to say, cuman it's really not important at all. Oke. Sifatnya cuma dekoratif aja kan. Baik. Iya, tapi thank you banget Bro Guido udah sharing tentang activity dan apa yang akan kita kasih sumbangsi lewat Borobudur. Tapi emang saya juga sendiri kagum banget sih sama bangunan Borobudur yang begitu luar biasa ya kalau dilihat dan bisa dibangun di zaman itu gitu. Oke. Mohon maaf karena waktunya sudah jam 1 siang. Jadi pertanyaan yang masuk kita tidak bisa bacakan semua. Mungkin dari Bro Guido ada 1 atau 2 menit untuk closing statement. Oke, saya janji 2 menit maksimal. Oke. Closing statementnya gini aja sih. Kita nih ya hidup jadi manusia tuh sangat jarang, sangat langka, sangat singkat juga. Jangan disia-siakan untuk hal-hal yang nggak penting. Jangan dibuang-buang, nanti nyesel loh. Ya. Kita nih jangan hanya puas dengan hanya pingin punya keluarga, pingin punya suami, istri, uang cukup ya. Itu bukan tujuan hidup kita, jangan hanya sebatas itu. Cuman selain itu, sembari kita tuh bangun bisnis, membesarkan keluarga dan mencari nafkah dan menjalankan bisnis, kita sekaligus juga punya aspirasi ingin menggunakan hidup kita ini supaya bermanfaat buat sesama ya. Then our life itu akan very useful. Hidup itu akan berjalan begitu cepat sekali. Waktu berjalan begitu cepat sekali. Your life is at stake. Nggak terasa tiba-tiba life is over. Jadi waktu kita tuh nggak banyak. Jangan disia-siakan. Ya, ambil kesempatan ini. Lalu ingatlah karma. Ya, segala sesuatu yang kita lakukan pasti akan meninggalkan, akan mempunyai suatu akibat. Jadi nggak ada yang kebetulan, nggak ada yang hoki, nggak ada yang sial. Semuanya itu 100% itu sebenarnya kalau dari sudut pandang Buddha Dharma itu adalah karma. Jadi kalau kita memang mau rubah hidup kita rubah karma kita. Dan yang terakhir, urusan duka ya. Kalau kita hidup gini-gini aja, mungkin mesti kalian, kalau kita ini belum merasa ada urgency, ya udah jalanin aja dulu sampai nanti duka itu menghampiri Anda dan menunjukkan muka sesungguhnya dari samsara. Nah, cuman janganlah membuat duka itu membuat kita tuh putus asa atau membuat kita malas apa gimana, tapi justru itu jadi suatu pemicu, jadi batu loncatan. It becomes the doorway to liberation, adalah duka kita sendiri. Dan bukalah hati kita lihat bahwa kita nggak sendirian, compassion kita ada, dan hidup dengan compassion tuh hidup yang paling senang, paling bermanfaat, paling menyenangkan, paling enjoy adalah hidup dengan kebaikan, dengan kebajikan, dengan kindness. Be a good person, ya, be a sweet person. Always do your best, ya. Kalau kita jatuh, hidup pasti kita akan terjatuh. Get up again, ya, get up and do it again. Sebaik mungkin selalu memikirkan kebermanfaatannya dan kita bertekad untuk berguna ya untuk sesama, dan hidup kita akan worth it. Kita menoleh ke belakang, kita nggak akan ada penyesalan karena kita tahu kita udah berusaha sebaik mungkin, kita udah melakukan secara maksimal supaya hidup kita ini bermanfaat ya. Mungkin itu aja teman-teman. Terima kasih banyak. Terima kasih Tari juga udah menjadi moderator dan juga to organize this event. Teman-teman yang berpuasa, minal aidin wal faizin, selamat berbuka puasa.
Udah begitu aja. Enjoy your weekend ya. Selamat menikmati weekend dengan kebaikan hati. Thank you Bro Guido, memberikan suatu enlightenment lagi buat batin kita ya gitu di siang hari ini. Saya akan membacakan doa pelimpahan jasa untuk penutupnya. Semoga dengan perbuatan baik mendengarkan Dharma ini melimpah kepada semua makhluk. Semoga semuanya bebas dari penderitaan dan berbahagia selalu. Sampai sata bawantu sukitata, semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Baik, terima kasih waktunya Bro Guido. Semoga selalu sehat di tengah masa pandemi ini. Dan rekan-rekan berbudi, thank you banget yang udah join. Dan I'm sorry kita kelewatan waktu sampai 6 menit. Mohon maaf juga yang ada pertanyaan atau mungkin yang mau nanya. Mungkin next time kita bisa ketemu lagi dan sharing lagi gitu ya. Thank you banget semuanya. Sampai ketemu lagi minggu depan. Namo Sang Yang Adi Budaya. Namo Budaya. Makasih, makasih semuanya.